Pesannya tuh kayak gini. Semua perwira, termasuk kapten, mati. Tergeletak di ruang navigasi dan di kemudi. Tergeletak di ruang navigasi dan ruang kemudi. Kemungkinan semua awak kapal juga mati. Setelah pesan ini dikirim, ada beberapa sandi Morse yang dikirim juga namun kurang jelas. Lalu setelah itu diikuti kata-kata terakhir yang berkat. Berikut. Aku mati. Pesan darurat tersebut ditanggapi oleh dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, yaitu SS Silver Star dan City of Baltimore. SS Silver Star kebetulan itu deket banget sama sumber SS Silver Star tuh kebetulan deket banget dari sumber pesan. SS Silver Star tuh kebetulan banget deket sama sumber. SS Silver Star tuh lumayan deket dari titik sumber sinyal SOS tersebut. Jaraknya kira-kira 50 mil, jadi SS Silver Star mencoba menghampiri asal SOS tersebut. Dalam perjalanan menuju titik SOS, Silver Star juga mengirim sandi Morse balik dan beberapa pesan. Tapi dari pengirim pesan tidak ada jawaban. Yakni SS orang Medan. Akhirnya, yakni SS orang Medan. Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya SS Silver Star ini melihat di horizon ada seorang. Setelah beberapa saat perjalanan, akhirnya SS Silver Star ini melihat di kejauhan ada terombang-ambing Akhirnya, setelah beberapa saat dalam perjalanan, Setelah beberapa saat dalam perjalanan, akhirnya SS Silver Star tuh melihat kalau ada kapal terombang-ambing di tengah lautan dan bertuliskan SS orang Medan. Rumornya, mereka melihat kalau kapal SS orang Medan ini itu terombang-ambing tanpa arah, mesinnya mati, dan kelihatan kalau nggak ada orang sama sekali di atas kapal tersebut. Tapi anehnya, SS orang Medan ini tuh nggak kelihatan rusak sama sekali, cuman kelihatan kalau anehnya, SS orang Medan ini walaupun terombang-ambing tuh nggak kelihatan kalau dia rusak. Cuman kelihatan kapal tua biasa yang terombang-ambing. SS Silver Star awalnya mencoba berkomunikasi dengan orang Medan menggunakan klakson kapal. Setelah tidak ada jawaban, mereka juga mencoba Morse. Setelah mencoba Morse, mereka merasa ada Setelah mencoba berkomunikasi dengan Morse dan masih tanpa ada jawaban, awak kapal SS Silver Star merasa ada yang aneh dan mereka pun turun ke geladak kapal SS orang Medan. Krunya pasti ngerasa aneh lah, padahal barusan banget mereka ngirim SOS, tapi kok disamperin, dicoba komunikasi gak ada jawaban sekali. Tapi kok disamperin, coba ada komunikasi, diklakson, di SOS lagi sama. Tetap gak ada yang jawab, bahkan kapal kelihatan sepi kayak gak ada orang. Setelah turun di geladak kapal orang Medan, awak kapal SS Silver Star bukannya menemukan orang yang bisa. Bukannya nemuin orang yang bisa diselamatkan. Kru awak kapal,
Bukannya nemuin orang buat diselamatin, kru Silver Star malah menemukan Bukannya nemuin orang buat diselamatin di kapal SS Orang Medan, kru Silver Star malah nemuin pemandangan yang sangat mengerikan. Kru Silver Star bersaksi kalau mereka menemukan jasad-jasad awak kapal SS Orang Medan yang meninggal dalam keadaan yang sangat aneh. Kru Silver Star bersaksi kalau dek kapal Orang Medan itu dipenuhi mayat dan jasad. Kru Silver Star bersaksi kalau dek kapal SS Orang Medan itu dipenuhi mayat awak kapal yang meninggal dengan posisi yang sangat aneh. Jasad yang ditemukan itu dalam keadaan mata melotot dan mulut penganga. Tangan mereka juga terkunci dalam posisi seakan mereka sedang menghalau sesuatu. Anehnya lagi, bahkan anjing kapal mengalami nasib yang sama. Anjing tersebut mati dalam keadaan seperti dia sedang menggonggong akan sesuatu. Kru dari Silver Star pun menelusuri semua bagian kapal dan menemukan bahwa kru Silver Star lalu menyelusuri semua bagian kapal tersebut dan menemukan bahwa awak kapal SS Orang Medan semuanya mati. Kru Silver Star langsung menyelidiki seluruh bagian kapal dan mereka tuh menemukan bahwa jasad kru SS Orang Medan semuanya yang meninggal itu keadaannya sama. Yang terlihat berbeda tuh cuman kru radio. Dia terlihat baru saja meninggal. Yang berbeda itu cuman kru radio. Dia kelihatan baru saja meninggal segera setelah mengirim pesan SOS dari kapal SS Orang Medan. Yang terlihat berbeda tuh cuman si kru radio. Dia meninggalnya agak barusan gitu. Jadi segera setelah dia mengirim pesan SOS yang didengar kru Silver Star, dia meninggal. The Proceedings of the Merchant Marine Council edisi 1970 yang diterbitkan oleh Amerika Serikat. Dokumen The Proceedings of the Merchant Marine Council edisi 1970 yang diterbitkan oleh Amerika Serikat menceritakan secara detail kondisi jasad yang ditemukan. Tertulis, "There wasn't a living creature in the ship. The captain lay dead." Tertulis, "There wasn't a living creature on the deck. The captain lay dead on the bridge." Tertulis, "There wasn't a living creature on the ship. The captain lay dead on the bridge." The bodies of the other officers sprawled in the chart room, wardroom, and the deck. The bodies of the other officers sprawled in the chart room, The bodies of the other officers sprawled in the wheelhouse, chart room, and the wardroom. The faithful Sparks was slumped in the chair in the radio shack, his hands still in the sending key. The faithful Spark was slumped in the chair. The faithful Spark was slumped in a chair in the radio shack, his hand still on the sending key. The bodies of the crew lay everywhere, on the decks, in the rooms, in the passageways.
The bodies of the crews lay everywhere. In the rooms, in the passageways, on the deck. And on all the faces. And on all of the dead faces was a compulsive horror look. And on all of the dead faces. And on all the dead faces was a compulsive horror look. And on all of the dead faces was And on all of the dead faces. And on all of the dead faces. And on all the dead faces was a look of compulsive horror. Pakai ini aja. And on all the dead faces was a look of convulsive horror. Dari penelusuran tersebut, kru Silver Star mencatat beberapa hal aneh yang mereka temukan di SS Silver. Dari penelusuran itu, kru Silver Star mencatat beberapa hal aneh yang mereka temui di SS Orang Medan. Pertama, walaupun kru Orang Medan ini meninggal dalam keadaan yang super menakutkan dan aneh, gak ada satupun dari jasad tersebut yang mengalami Gak ada satupun dari jasad tersebut yang mempunyai tanda-tanda Gak ada satupun dari jasad-jasad tersebut yang mengalami cedera, luka-luka, atau tanda kekerasan. Kedua, jasad mereka tuh kelihatan kayak membusuk lebih cepat dari normalnya orang. Yang ketiga, otot-otot mereka itu udah terkunci, udah terkena rigor mortis dan terkena rigor mortis dan dalam posisi kayak menghalau sesuatu gitu. Karena jasadnya sudah terkena rigor mortis, kalau tangan atau kakinya diturunin atau diubah posisinya, akan balik tetap ke posisi menangkis atau menghalau sesuatu tadi. Yang mengerikan banget sih menurutku. Hal keempat, kapalnya itu masih dalam keadaan baik. Tidak ada tanda-tanda kapalnya dalam keadaan rusak atau pernah dirombak. Kelima, saat kru Silver Star turun dan memeriksa SS Orang Medan di Poin kelima, saat kru Silver Star mulai mengecek SS. Poin kelima, saat kru SS Silver Star masuk ke ruang bahan bakar, mereka masih Saat kru Silver Star masuk ke ruang bahan bakar, mereka menemukan tungku api yang masih menyala dan suhunya tuh kira-kira 43 derajat Celcius. Jadi masih baru banget gitu, belum lama. Anehnya adalah walaupun tungkunya itu di situ menyala, kru Silver Star malah merasa kedinginan dan menggigil di ruangan tersebut. Padahal di depan mereka ada tungku yang masih menyala. Poin terakhir, saat kru SS Silver Star mencoba menderek SS Orang Medan ke pelabuhan untuk diinvestigasi lebih lanjut, tiba-tiba ada kepulan asap yang keluar dari lambung kapal SS Orang Medan.
Kru SS Silver Star yang panik segera memotong Kru SS Silver Star yang panik langsung mulai memotong tali derek yang menghubungkan Silver Star dengan orang Medan. Setelah tali derek diputus, SS orang Medan meledak dengan sangat dahsyat. Kapalnya agak keluar. SS orang Medan meledak dengan sangat dahsyat. Kapalnya sampai terlempar dari atas air, lalu tenggelam bersama awak kapal dan seluruh isinya. Bahkan anjingnya pun ikut tenggelam. Baru saja dipotong tali dereknya, tiba-tiba kapal SS orang Medan meledak dengan sangat dahsyat. Sampai-sampai kapalnya itu agak terlempar ke atas dari air dan langsung tenggelam bersama kru. Sampai-sampai kapal orang Medan ini terlempar dari atas air dan tenggelam segera. Sampai-sampai kapal tersebut agak loncat dari air dan tenggelam dengan sangat cepat berserta seluruh isinya. Kru, awak kapal, semuanya, kapten, bahkan anjing yang tadi meninggal di situ. Kapal bahkan sampai terlempar dari air dan langsung aja tenggelam beserta seluruh isinya. Kru, awak kapal, kapten, bahkan si anjing yang mati tadi. Karena tidak adanya dokumentasi setelah SS orang Medan meledak, fenomena ini dianggap orang-orang sebagai fenomena kapal hantu. Ada juga yang bilang hoax. Tapi, catatan dari banyak sumber termasuk berbagai sumber bahkan dari CIA pun Tapi, banyaknya catatan dari berbagai sumber, termasuk CIA, membuat legenda SS orang Medan ini sangat banyak dipercaya oleh. I don't even know what to say. Membuat legenda SS orang Medan ini dipercaya oleh banyak orang. Jadi legendanya tuh lebih believable karena ada source CIA. Dari sinilah muncul banyak teori-teori sebenarnya SS orang Medan itu apa sih ceritanya, gimana sih terjadinya. Bahkan banyak film dibuat juga, ada game bahkan, bagus banget kalau kalian mau play. Mulai dari sini banyak keluar teori-teori tentang SS orang Medan, tentang bagaimana, apa, kok bisa kayak gitu, dan lain-lain. Bahkan dibuat juga beberapa film mengenai tragedi kapal hantu ini. Kali ini, karena teorinya banyak banget, aku bakal sebutin beberapa aja yang paling banyak dipercaya. Karena teorinya banyak banget di internet dan di source-source buku-buku, kali ini cuma beberapa aja yang bisa aku sebutin. Karena teorinya banyak banget, mulai dari internet, buku, dan lain-lain, jadi kali ini cuma beberapa aja yang aku ceritain. Teori pertama yang mencoba menjelaskan kenapa awak kapal di SS orang Medan ini pada meninggal adalah keracunan gas. Jadi ada seorang peneliti yang bernama Vincent H. Gaddis yang berkata bahwa mungkin aja nih ada api yang membara dan tidak terdeteksi. Mungkin aja nih ada api yang membara tapi tidak terdeteksi oleh awak kapal atau terbakarnya kettle kapal. Mungkin aja ada api yang membara dan tidak terdeteksi atau bahkan kerusakan pada kettle kapal. Itu yang menyebabkan apa yang terjadi pada SS orang Medan.
Vincent percaya kalau mungkin ada bocoran gitu yang mengeluarkan karbon monoksida dan api yang menjalar yang membuat orang-orang di kapal SS Orang Medan meninggal dan meledak. Jadi, Vincent percaya kalau ada kebocoran dalam kettle kapal yang menyebabkan karbon monoksida keluar dan api yang menjalar membuat orang keracunan dan akhirnya kapal meledak. Teori ini sangat mungkin karena kapal zaman dulu yang masih kuno tidak seaman kapal sekarang. Kettle-nya masih gampang meledak dan kebocoran-kebocoran sering terjadi. Tapi sayangnya, teori Vincent tidak menjelaskan kenapa kru Silver Star menemukan awak kapal SS Orang Medan dalam posisi yang aneh tersebut. Kenapa? Karena orang yang mati keracunan gas gak mungkin semuanya meninggal dalam posisi seakan menghalau sesuatu gitu. Bahkan anjing menggonggong kayak ada menghalau makhluk lain. Teori kedua ada hubungannya dengan muatan yang dibawa SS Orang Medan, yakni barang-barang ilegal. Teori satu ini dikemukakan oleh sejarawan kelautan dan penulis artikel Cargo of Death. Teori satu ini dikemukakan oleh Roy Bainton. Dia adalah seorang sejarawan kelautan dan penulis artikel. Dia adalah seorang sejarawan kelautan dan penulis artikel Cargo of Death. Dia pertama kali mendengar tentang SS Orang Medan dan ceritanya pada 1961. Dia mendengar pertama kali cerita dan tragedi SS Orang Medan pada tahun 1961. Jadi, Pak Roy ini sangat-sangat kepo. Jadi, Pak Roy ini sangat-sangat tertarik tentang kejadian misterius yang menimpa SS Orang Medan sampai-sampai dia menghabiskan waktu 15 tahun untuk meresearch dan meneliti kejadian apa sih yang terjadi di kapal SS Orang Medan. Roy mengeluarkan hipotesa bahwa SS Orang Medan ini menyelundupkan bahan ilegal berupa zat-zat kimia yang berbahaya. Seperti kombinasi kalium cyanida, nitrogliserin, atau bahkan stok agen saraf, Zyklon B yang digunakan oleh Nazi Jerman. Menurut teori satu ini, zat-zat berbahaya tersebut bereaksi dengan air laut yang masuk ke palka kapal dan menghasilkan gas beracun yang tidak terdeteksi oleh awak kapal karena tidak berbau dan tidak berwarna. Ini agak menjelaskan sih kenapa kru awak kapal itu kayak menghalau sesuatu. Jadi kalau mereka gak tahu mereka kenapa, tiba-tiba sesak napas gitu, gak bisa napas, terus badannya sakit semua gara-gara kena racun saraf, pasti mereka takutan. Jadi raut wajahnya yang takut gitu, terus kayak bisa nafas. Agak terjelaskan sih menurutku. Dan juga nitrogliserin itu kalau bereaksi dengan air laut bisa menyebabkan kebakaran dan bahkan meledakkan sebuah kapal. Seperti yang dijelaskan oleh kru. Tepat seperti yang dijelaskan kru SS Silver Star saat mereka mencoba menderek kapal tersebut. Sekarang kita ke teori nomor 3. Kalau di teori nomor 2 tadi, asumsinya adalah sesuatu yang tidak sengaja terjadi terhadap apa yang ada di kapal tersebut. Asumsi nomor 3 ini. Kalau di teori nomor 2, asumsinya adalah sesuatu terjadi dengan secara tidak sengaja dan bereaksi di lambung kapal tersebut. Teori nomor 3 ini lebih dark. Kalau di teori yang kedua tadi, secara tidak sengaja zat-zat membunuh awak kapal. Di teori nomor 3, asumsinya lebih menakutkan. Di teori yang ketiga ini, asumsinya lebih dark. Yaitu emang benar ada gas-gas berbahaya yang menjadi kargo kapal tersebut, yang berasal dari ilmuwan Jepang yang disimpan di Cina untuk melaksanakan Perang Dunia Kedua.
untuk digunakan sebagai senjata dalam Perang Dunia Kedua. Jadi ada gas-gas berbahaya. Jadi ada barang-barang. Jadi ada barang-barang berbahaya yang bisa menyebabkan terjadinya gas beracun yang disimpan oleh militer Jepang di Cina dan mau diserahkan ke Amerika setelah perang selesai. Jadi ada gas-gas berbahaya yang berasal dari Jadi ada zat-zat berbahaya yang bisa menghasilkan zat. Jadi ada zat-zat berbahaya yang Jadi salah satu kargonya adalah zat-zat berbahaya yang bisa menyebabkan keluarnya gas beracun yang berasal dari Cina yang dimiliki Jadi ada gas-gas berbahaya yang disimpan oleh militer Jepang di Cina dan mau diserahkan ke militer Amerika. Karena perang selesai, ya kan? Nah, tapi gak ada kapal perang Amerika yang mau membawa zat-zat berbahaya tersebut karena mereka akan terdaftar membawa bahan-bahan berbahaya dari Cina ke. Tapi tidak ada kapal perang Amerika yang mau membawa barang-barang berbahaya tersebut karena mereka akan terdaftar membawa bahan berbahaya dari Cina ke Amerika. Jadi untuk merahasiakan kargo tersebut, dimuatlah barang-barang berbahaya tersebut di kapal yang tidak terdaftar. Nah, bedanya kalau di teori kedua, kan gas-gas tersebut tidak sengaja Kalau di teori kedua mereka tidak sengaja membunuh orang-orang di kru. Kalau di teori kedua mereka tuh nggak sengaja membunuh awak kapal dengan zat-zat beracun ini. Kalau di teori kedua itu nggak sengaja kru kapal terbunuh. Kalau di teori kedua kru terbunuh karena ketidaksengajaan. Tapi di teori ketiga ini dipercaya mungkin saja zat-zat yang dibawa tersebut adalah zat-zat yang diproduksi oleh ilmuwan Jepang. Mungkin saja zat-zat yang dibawa itu adalah zat-zat yang diproduksi oleh ilmuwan Jepang di Unit 731. Unit 731 ini Unit 731 ini adalah unit yang melakukan banyak uji coba untuk penyakit-penyakit dan pembuatan senjata biologis. Senjata biologis ini adalah eksperimen Unit 731 ini melakukan banyak Unit 731 adalah unit yang melakukan banyak uji coba untuk penyakit-penyakit dan pembuatan senjata biologis sebagai eksperimen. Unit 731 melakukan banyak uji coba untuk penyakit-penyakit dan pembuatan senjata biologis. Sebagai eksperimen, untuk melihat apa efek gas-gas tersebut jika terkena air laut,
secara nggak sebagai eksperimen untuk melihat apa efeknya gas-gas tersebut jika terkena air laut, secara tidak langsung membuat kru SS Orang Medan menjadi kelinci percobaan mereka. Secara nggak langsung membuat Secara tidak langsung, ini membuat kru SS Orang Medan menjadi kelinci percobaan unit 731 tersebut. Jadi bisa aja nih, ini tuh control demolition. Jadi kargonya bisa diledakkan dari kejauhan. Untuk teori keempat, selanjutnya teori keempat. Di teori keempat, sebenarnya kru SS Silver Star itu berbohong. Next, ada teori keempat. Di teori keempat ini, di mana sebenarnya SS Silver Star dan krunya ini berbohong. Kenapa? Karena merekalah yang membantai kru kapal SS Orang Medan. Karena mereka satu-satunya kapal yang menghampiri SS Orang Medan. Dan mereka tuh benar-benar satu-satunya dan tahu. Bahkan SS Karena mereka satu-satunya kapal yang menghampiri SS Orang Medan. Dan benar-benar cuman kru SS Silver Star di hari itu yang tahu apakah SS Silver Star Karena SS Silver Star adalah satu-satunya kapal yang menghampiri SS Orang Medan, hanya kru dari SS Silver Star aja yang tahu sebenarnya SS Orang Medan tuh bener ada nggak sih. Bisa aja nih SS Silver Star tuh datang ada problem. Bisa aja nih mereka itu datang ada problem kecil doang, tapi bisa aja sebenarnya ada problem kecil di SS Orang Medan, tapi SS Silver Star membunuh semua kru dan awak kapalnya. Terus isi dari kapal tersebut diambil oleh SS Silver Star seperti uang, kargo, makanan, atau barang-barang berharga. Dan setelah itu mereka bercerita tentang legenda SS Orang Medan ini. Di mana para kru terlihat shock, matanya melotot, di mana kru melihat di mana para kru terlihat shock saat mati, matanya melotot, mulutnya menganga. Padahal itu bukan sebenarnya, tapi kita nggak ada yang tahu kan. Dan untuk menghilangkan jejak kriminal mereka, SS Orang Medan diledakkan oleh mereka sebelum ada kapal lain yang menghampiri. Teori kelima adalah teori terakhir, di mana pada zaman itu teori ini sangat digemari, dan di zaman sekarang pun teori ini sangat populer, yaitu awak kapal tersebut bertemu dengan makhluk supernatural. Kalau kalian kepikiran nih, ini teori Indonesia banget, semua dikaitin paranormal, supernatural, dan hantu atau setan. Enggak juga kok. Kisah SS Orang Medan ini terkenal di seluruh penjuru dunia. Inggris tahu tentang cerita ini, Amerika tahu, Eropa tahu, dan kisah SS Orang Medan terkenal di seluruh penjuru dunia. Kisah SS Orang Medan ini terkenal di seluruh penjuru dunia, kayak di Inggris, Belanda, Amerika, dan lain-lainnya. Bahkan pada 1953, banyak majalah-majalah membahas tentang legenda SS Orang Medan ini.
Salah satu teori yang muncul ditulis oleh Frank Edwards. Contoh majalahnya adalah 14 Times dan juga bahkan Fate Magazine. Salah satu teori yang muncul adalah Salah satu teori yang muncul ditulis oleh Frank Edwards dalam Strangest of All di Fate Magazine. Salah satu teori yang muncul dikemukakan oleh Salah satu teori yang muncul ditulis oleh Frank Edwards dalam Strangest of All di Fate Magazine. Jadi, menurut dia, yang terjadi di Jadi, menurut Frank, mungkin saja apa yang terjadi pada SS orang Medan digerakkan oleh Jadi, menurut Frank Edwards, apa yang terjadi di SS orang Medan itu dikarenakan UFO atau alien. Gak cuman Frank Edwards saja, legenda ini juga dikenal banyak sebagai The Ghost Ship atau kapal hantu. Jadi, banyak teori yang sebenarnya teori supernatural kayak ada makhluk yang bukan dari dunia kita yang datang ke kapal SS orang Medan ini dan membuat mereka semua kru kapal mati dengan tragis. Mereka berteriak ketakutan, melotot, terbujur kaku, mulutnya menganga, dan jadi, mungkin saja seseorang Medan ini bertemu sesuatu di tengah lautan yang membuat mereka berteriak ketakutan, matanya melotot, mulut menganga, terbujur kaku, dan sesuatu itu tidak manusiawi. Sekarang waktunya aku tanya, menurut kalian teori mana yang paling mungkin dan masuk akal? Komen aja di bawah. Teori mana sih yang paling menjelasin kejadian yang terjadi? Teori mana sih yang paling menjelaskan kejadian SS orang Medan? Kenapa kapalnya meledak di akhir? Kenapa krunya meninggal dengan posisi yang kayak menghalau sesuatu gitu? Dan bahkan mungkin kalian punya teori, kok anjingnya aja meninggal dengan posisi kayak menggonggong gitu? Atau mungkin kalian habis main game ini terus ngerasa, oh bisa aja game ini tuh jelasin cerita SS orang Medan ini secara sebenarnya. Komen aja, aku pengen tahu. Sekian dari gua, salam.